A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab menerima tamu. Di antara adab-adab tatkala menerima tamu: 1. Mempersilahkan masuk. 2. Menentukan tempat duduk untuk sang tamu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menjadi imam atas pemilik rumahnya dan duduk di rumahnya atas penghormatannya kecuali dengan izinnya tuan rumah. Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak memaksa diri di atas kemampuan dalam menghidangkan makanan atau minuman kepada tamu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian memaksa diri untuk memberikan hidangan pada tamu, karena sesungguhnya hal tersebut akan menyebabkan kalian membenci akan kedatangan tamu. Maka sesungguhnya barang siapa yang membenci tamu, maka dia telah membenci Allah, dan barang siapa yang membenci Allah, maka Allah pun membenci terhadapnya. Hadis riwayat Abu Bakar Ibnu Lail. 4. Mempersilahkan kepada tamu untuk memakan hidangan yang telah disajikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun, maka Ibrahim menjawab, salamun, kamu sekalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pun pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dia datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Lalu Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Quran Surah Al-Dhariyat ayat 24-27. 5. Meminta maaf kepada tamu dengan mengatakan bahwa hidangan yang telah disajikan hanyalah sedikit, meskipun hidangan tersebut sudah sangat banyak dan mewah. 6. Tatkala menghidangkan makanan, maka dahulukanlah tamu yang lebih tua atau alim untuk memakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. 7. Menemani tamu sampai pintu luar rumah ketika izin akan pulang berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan di antara yang termasuk dalam hukum sunnah yaitu, hendaklah seorang lelaki menemani tamunya tatkala akan pulang sampai pintu rumah. Hadis riwayat Ibnu Majah. 8. Tidak menyinggung perasaan tamu dengan gerakan atau hal-hal yang menunjukkan hal tersebut. 9. Berjabat tangan dengan tamu yang sesama mahram. 10. Berdiri ketika menerima tamu. 11. Menyambutnya dengan senang hati berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang rasa dendam di hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Adi. 12. Menyuapi sang tamu ketika menghidangkan makanan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika salah seorang dari kalian makan bersama tamu, maka suapkanlah makanan untuknya dengan tangannya, karena apabila dia melakukan hal tersebut, maka ditulis baginya pahala beribadah setahun, dihitung puasa pada siang harinya dan bertahajud pada malam harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menyuapi makanan yang manis kepada saudaranya, maka dia tidak akan merasakan kepahitan kesusahan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Syahin. 13. Harus mengetahui bahwa para tamu yang datang hanyalah makan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dan tidak mengurangi rezeki pemilik rumah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, seorang tamu datang dengan rezekinya masing-masing dan dia pulang dengan membawa dosa-dosa tuan rumah.
dan membersihkan dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Abu Syekh. 14. Menghormati tamu yang dikenal dan juga yang tidak dikenal. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menghormati tamu yang dikenalnya, maka seakan-akan dia menghormati Rasulullah. Dan barang siapa yang menghormati tamu yang tidak dikenalnya, maka seakan-akan dia menghormati Allah. Dikutip dari perkataan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri radhiyallahu anhu. Ke-15, bersyukur atas kemampuannya dalam menghidangkan makanan untuk para tamunya, karena hal tersebut dapat membebaskannya dari siksa neraka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan untuk hidangan tamunya, maka hewan yang disembelih tersebut akan menjadi penebus pembebas baginya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ke-16, bersyukurlah dengan kedatangan seorang tamu dan juga hidangan yang telah dihidangkan untuk tamunya, karena selama makanan atau minuman masih dihidangkan untuk tamunya, maka para malaikat akan selalu mendoakannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya para malaikat masih tetap berdoa untuk salah seorang dari kalian selama makanan yang dihidangkan untuk tamunya masih dihidangkan. Hadis riwayat Hakim. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'i wal